kasus sudah sedikit terungkap, ya kami sedang mempertimbangkan juga, ya bagaimana kalau proses lidik itu kita buka saja, kan itu, supaya masyarakat, teman-teman wartawan juga mengetahui apa sih dari hasil lidik itu yang sudah diperoleh oleh KPK. Ya, dari keterangan para saksi yang sudah dipanggil, apa yang mereka terangkan, kan begitu. Ya. Supaya apa? Ya, supaya masyarakat tidak lagi curiga, ya seolah-olah kami ini mengkriminalisasi seseorang. Saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jangan korupsi. Sudah sejak awal. Dan juga terus-menerus saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya. Negara ini ada aturannya gitu. Dan saya sebagai pimpinan DPRD sekali lagi merasa kecewa dan saya ini adalah pembohongan publik. KPK juga menyebut tidak ada rasa takut sedikit pun ketika misalkan nanti Anies Baswedan ikut menjadi atau ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut. KPK menegaskan bahwa apa yang dilakukan terkait kasus hukum adalah profesional. Siapapun terlibat pasti akan ditindak, termasuk seandainya Anies Baswedan ikut terlibat. Sekali lagi saya selalu sampaikan, KPK tidak pernah menargetkan orang. Bahkan saya sampaikan beberapa kali bahwa KPK belum pernah menyebutkan seseorang itu sebagai tersangka. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut sampai ditemukan satu titik terang. Apakah itu perkara pidana atau sebatas pelanggaran administrasi atau mungkin perdata. Karena ini masih kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres atau salah satu parpol. Firly Bahuri tandingkan komunis dan korupsi. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri menyebut gerakan 30 September 1965 didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Pernyataan itu disampaikannya dalam peringatan gerakan 30 September hari ini. Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini menganggap banyak nilai kehidupan yang bisa diambil dari peringatan G30S. Menurut Firly, selain komunis, bahaya laten korupsi juga menjadi musuh bersama masyarakat. Menurut dia, laten korupsi harus ditangani seperti laten komunis. Firly mengatakan banyak pesan yang masuk ke KPK yang menyebut bahwa koruptor adalah penganut paham komunis. Anggapan itu, kata dia, karena tidak ada satupun agama yang membenarkan korupsi. Dia mengatakan KPK menyadari bahwa laten jahat korupsi pergerakannya mirip dengan laten komunis. Awalnya, kata dia, korupsi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, lalu mulai berani muncul setelah dianggap hal biasa. Dia mengatakan tidak boleh ada yang mengintervensi atau menghambat KPK menangani bahaya laten korupsi. Menurut Firly, warga negara yang baik wajib hukumnya untuk datang memenuhi panggilan KPK. Dia mengatakan KPK adalah alat negara yang menaungi upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Lika-liku penanganan kasus Gubernur Papua Lukas NMB di KPK. Penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB masih menemui hambatan. Lukas menghindari dua panggilan pemeriksaan KPK baik sebagai saksi maupun tersangka. Lukas mengaku belum bisa hadir dalam pemeriksaan di kantor KPK Jakarta karena sedang menderita sakit. Sementara itu, KPK sejauh ini tidak bisa memeriksa Lukas di Jayapura lantaran simpatisan menjaga kediaman pribadinya. Bahkan pada Selasa 20 September, polisi menangkap setidaknya 14 orang terkait aksi demonstrasi membela Lukas NMB yang digelar oleh elemen koalisi rakyat Papua di kota Jayapura, Papua. Belasan orang itu ditangkap karena kedapatan membawa senjata api, senjata tajam hingga alat perang tradisional dalam berdemonstrasi. Gedung Merah Putih KPK pun sempat digeruduk oleh puluhan warga Papua yang mengatasnamakan Front Rakyat dan IMAPA Jabodetabek pada Kamis 22 September. Baru-baru ini Lukas mengaku menghubungi Direktur Penyidikan KPK Kombes Asep Guntur lewat sambungan telepon untuk memberi kabar mengenai kondisi kesehatannya. Namun hal itu wajib KPK dengan berencana melayangkan panggilan kedua terhadap Lukas sebagai tersangka. Terkait
kasus hukum ini, Partai Demokrat telah mencopot Lukas sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menunjuk Willem Wendik sebagai PLT Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua. Hal itu dilakukan semata-mata agar Lukas fokus menjalani proses hukum. Adapun Lukas telah dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan terhitung sejak 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. Dalam perkembangannya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan transaksi perjudian di sebuah kasino oleh Lukas sebesar 560 miliar rupiah. Sementara itu, lembaga anti rasuah mulai mendalami penyewaan private jet oleh Lukas dan keluarganya. Pendalaman materi dilakukan lewat pemeriksaan terhadap Direktur Asia Cargo Airline Revi Dian Permatasari Selasa 27 September. Pemeriksaan saksi dilakukan setelah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia membongkar perjalanan Lukas ke luar negeri sepanjang periode Desember 2021 sampai Agustus 2022. Lukas diduga seiring bermain judi di Malaysia, Filipina, dan Singapura. Berdasarkan catatan Maki, Lukas beberapa kali menggunakan private jet dalam bepergiannya tersebut. Di antaranya pada 4 Juni 2022, rute Singapura Makassar Jayapura, Lukas menggunakan private jet Hawker 900 XP PK RDA. Tokoh agama kecam korupsi 3 kepala daerah di Papua, warga menderita. Tokoh agama Katolik Yanuarius Yu mengacam dugaan peristiwa korupsi yang menjerat 3 kepala daerah di Papua. 3 kepala daerah itu yakni Bupati Mamberamo Tengah Riki Hampegawak, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, dan Gubernur Papua Lukas NMB. Yanuarius mengatakan korupsi merupakan tindakan tidak bermoral dan tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Bahkan dalam ajaran Gereja Katolik ia menyebut korupsi dianggap sebagai dosa besar dan merupakan kejahatan sosial karena derajatnya sama dengan membunuh manusia. Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur Jayapura itu mengatakan akibat tindakan korupsi masyarakat dari waktu ke waktu menderita, sementara oknum pejabat hidup bersenang-senang. Oleh karenanya, ia meminta oknum pejabat yang terbukti korupsi memang wajib diadili seberat-beratnya sesuai dengan pelanggaran hukum. Ia mengatakan ajaran gereja sangat mengutuk korupsi karena menghancurkan kesejahteraan umum, keadilan sosial, serta menghilangkan perdamaian dan kerukunan. Yanuarius juga menyebut korupsi berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan dan konflik berkepanjangan di Papua. Lebih lanjut, ia juga menyinggung soal otonomi khusus. Yanuarius mempertanyakan pihak-pihak yang menolak Otsus Jilid 2 karena menganggap Otsus Jilid pertama gagal. Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Melkias Hetaria menyatakan untuk mencegah tindak pidana korupsi perlu adanya pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Ia menyebut para pejabat negara seharusnya memiliki integritas dan netralitas sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan mampu menjauhkan diri dari tindak korupsi. Sebelumnya KPK telah menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka korupsi. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama 2 orang lainnya yakni Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan Bupati Mamberamo Tengah Riki dan Hampegawak. Sejauh ini Eltinus yang sudah ditahan oleh KPK. KPK telah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencegah NMB bepergian ke luar negeri.